Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Praptiningsih, guru di SMP Negeri 1 Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang implementasi pelaksanaan P5 di sekolah saya yang mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika dengan dimensi kebinekaan global dan kreatif pada peserta didiknya. Selamat menyaksikan. Salah satu tantangan kita sebagai seorang pendidik adalah membentuk peserta didik Indonesia yang berkarakter Pancasila dan berwawasan global sesuai dengan kriteria profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengaturnya dalam Permendikbudristek nomor 12 Tahun 2024 dan Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 31/H/KR/2024 tentang Panduan Pengembangan P5 tahun 2024. SMP Negeri 1 Kutasari sebagai salah satu sekolah menengah pertama di Purbalingga, Jawa Tengah, berdasarkan hasil identifikasi kesiapan satuan pendidikan masih dalam kategori tahapan berkembang. Hal ini terlihat dari konsep pembelajaran berbasis proyek yang sudah dipahami oleh sebagian pendidik. Satuan pendidikan mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek secara berkala. Satuan pendidikan belum memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Untuk itu, masih perlu banyak berbenah terkait dengan P5. Berdasarkan hasil rapot pendidikan pada tahun 2023 menunjukkan dimensi kebinekaan global turun sebanyak 3%. Hal ini menjadi salah satu hal yang melatar belakangi salah satu pemilihan dimensi P5 yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2024-2025. Melalui kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Kutasari, mengajak murid kelas 7, 8, dan 9 untuk belajar kebudayaan 24 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia melalui rumah adat, tarian, tradisi, alat musik, senjata, maupun makanan khasnya. Dalam penyusunan praktik baik ini, ada tantangan yang harus saya hadapi. Di antaranya, kurangnya pemahaman saya tentang berbagai kebudayaan yang ada di provinsi di Indonesia. Kemudian, terbatasnya kemampuan saya dalam menyusun modul P5 yang tidak hanya berorientasi pada hasil saja, tetapi juga kepada prosesnya. Kemudian, kurangnya motivasi dari peserta didik yang mengikuti kegiatan P5 karena mereka merasa bosan dengan kegiatan yang monoton, sehingga saya harus mencari ide untuk membuat materi pada modul P5 yang menarik bagi mereka. Melalui kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Kutasari, mengajak murid kelas 7, 8, dan 9 untuk belajar kebudayaan 24 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia melalui rumah adat, tarian, tradisi, alat musik, senjata, maupun makanan khasnya. Dalam penyusunan praktik baik ini, ada tantangan yang harus saya hadapi. Di antaranya, kurangnya pemahaman saya tentang berbagai kebudayaan yang ada di provinsi di Indonesia.
Kemudian terbatasnya kemampuan saya dalam menyusun modul P5 yang tidak hanya berorientasi pada hasil saja, tetapi juga kepada prosesnya. Kemudian kurangnya motivasi dari peserta didik dalam pelaksanaan P5 dengan dimensi kebinekaan global dan kreatif, terdapat 4 tahap yang harus dijadikan acuan, yaitu tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata, dan refleksi tindak lanjut. Pada tahap aksi nyata, para peserta didik diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam membuat miniatur rumah adat, tradisi, makanan, maupun senjata dari provinsi yang mereka peroleh untuk dipelajari adat istiadat dan kebudayaannya secara berkelompok. Puncak kegiatan aksi nyata adalah pada tanggal 23 September 2024 yang berupa pameran dan kunjung karya ke-24 stan provinsi secara serentak yang didampingi oleh wali kelas secara bergantian dengan durasi 5-7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Puspitasari dari kelas 8. Saya merasa senang dengan kegiatan P5 yang tentang Bhinneka Tunggal Ika, karena saya lebih memahami adat istiadat dan kebudayaan dari 24 provinsi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengimplementasikan tahapan-tahapan pada P5 di atas, diharapkan para peserta didik dapat mengimplementasikan elemen-elemen yang menjadi bagian dalam dimensi kebinekaan global dan kreatif. Melalui refleksi langsung yang disampaikan siswa dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, peserta didik menjadi paham dan menjadi lebih senang bergotong royong bekerja bersama dalam kelompoknya untuk memahami keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia.